kekhawatiran, kemarahan dari warga NU. Dan buru-buru rupanya Dirjen Kebudayaan menyebutkan, oh itu kamu sejak tahun 2017 dan bukan masanya Nadiem. Ini rupanya penting disebutkan bukan masa Nadiem, karena dalam masa Nadiem ini ada beberapa kehebohan. Satu, kalau kita ingat kemarin peta sistem jalan pendidikan nasional yang tidak menyebutkan menggunakan frasa agama, dan kemudian terakhir itu di dalam kurikulumnya perguruan tinggi kan kabarnya dihapuskan soal bahasa dan mata pelajaran Pancasila. Klarifikasi bahwa ini bukan di masa Nadiem itu reaktif sebetulnya. Masalahnya bukan di masa siapa, tapi mengapa nama itu tidak ada, kan itu yang mesti diterangkan pada publik. Jadi seolah-olah kalau Nadiem nggak perlu dipersoalin itu karena bukan masa dia. Justru masalah kita adalah mengapa nama itu tidak ada. Dan mungkin masih banyak juga nama-nama lain yang berhak untuk diingat itu karena menyumbang pada proses kemerdekaan. Penghapusan nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku sejarah Indonesia ini menurut saya benar-benar bukan sebuah keteledoran, bukan sebuah kealpaan, bukan. Tapi saya berani menduga secara sangat kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya menghapuskan peran sejarah para ulama yang kebetulan di sini disebut Hadratus Syekh, yang kebetulan di Prolegnas NU hanya pendiri NU saja. Bukan tidak mustahil nama-nama tokoh-tokoh Islam lain juga tidak muncul dalam buku ini. Namun sejumlah tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Profil Henk Snefried dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. ISDV, organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia. Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini 3, nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu. Hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952, datanglah anak-anak muda komunis, DNID, Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Blunder hat-trick Mendikbud. Hilangnya nama pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terus menuai kritik. Anggota fraksi PAN DPR RI Gus Pardi Gaus mengaku kaget dan menyayangkan hilangnya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud. Padahal buku ini menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah. Ini kecerobohan yang kesekian kali dilakukan oleh Mendikbud. Tegas Gus Pardi pada hari Selasa 20 April. Menurutnya, Mas Menteri melakukan hat-trick kecerobohan setelah hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035. Beberapa hari lalu hilangnya mata pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila dalam peraturan Presiden. Dan sekarang hilang juga nama tokoh serta pahlawan nasional dari Kamus Sejarah Indonesia. Saya heran kenapa Mas Menteri ini makin ngawur. Legislator asal Sumatera Barat ini mengaku kecewa dengan terbitnya Kamus Sejarah Indonesia. Padahal dalam sampul kamus itu memuat foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi tidak adanya narasi dan keterangan terkait kiprah dan juga jejak sejarah serta ketokohan beliau, baik sebagai pendiri NU maupun sebagai pahlawan nasional. Jangan lupakan jasa ulama terhadap bangsa ini. Pihaknya juga menambahkan dalam Kamus Sejarah Indonesia telah terjadi informasi kesejarahan yang hilang dan bisa berpretensi kepada pengkaburan sejarah. Kata Gus Pardi, hal itu akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik. Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran di sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara masif.
Gus Pardi juga mendesak agar Mendikbud segera menarik sejumlah kamus sejarah Indonesia itu dari peredaran. Ia juga meminta segera ada evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya. Kemendikbud juga harus segera teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun buku sejarah Indonesia, sehingga tidak terulang lagi kesalahan dan kecerobohannya. Jokowi pun sebagai presiden harus bertanggung jawab dan segera memecat Nadiem Makarim dari jabatan Mendikbud. Tidak ada Pancasila dan tidak ada keterangan dalam kamus sejarah atas perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tokoh NU atas perjuangan beliau terhadap berdirinya negara Indonesia. Sebaliknya, malah ditonjolkan tokoh-tokoh komunis, model Semaun dan juga DN Aidit yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Maka Jokowi harus hati-hati, jangan-jangan terdapat pejabat tinggi di Kemendikbud yang telah tersusupi paham komunis. Maka harus segera diganti meski menggantikan Mendikbud dan jajaran petinggi di bawahnya. Apalagi sebelumnya terdapat usaha DPR yang mengesahkan RUU HIP terkait dengan Pancasila diperas menjadi Trisila lalu diperas menjadi Ekasila. Lalu, yang ramai penolakan dari bangsa ini adalah termasuk sinyal kuat adanya ancaman serius oleh MUI akan turun dengan mengerahkan jutaan umat Islam dengan istilah Masirah Kubro, termasuk akan menentukan panglimanya jika RUU HIP disahkan menjadi undang-undang. Namun perlu diingat secara hukum ketatanegaraan, Jokowi yang harus bertanggung jawab secara hukum akan adanya kamus sejarah yang menyimpang. Oleh sebab, Presiden adalah penguasa tertinggi negara sesuai yang dinyatakan oleh Konstitusi Dasar Negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, pada bulan Maret, copot Nadiem Makarim menjadi trending Twitter. Hal ini menjadi sorotan netizen pada Jumat malam. Ada sebanyak 9.000 cuitan menggunakan tagar copot Nadiem. Halayak media sosial juga ternyata mempersoalkan isu penghapusan pelajaran agama yang kemudian digantikan oleh pelajaran akhlak. Tak hanya itu, sejumlah netizen juga mempertanyakan kebijakan Nadiem Makarim di dunia pendidikan, terlebih di masa COVID-19. Dari akun @julirahma, dunia pendidikan untuk saat ini benar-benar memprihatinkan. Metode daring kelamaan dan kurang efektif, makin gak jelasnya nasib guru honorer membuktikan sederet permasalahan yang tak kunjung usai di ranah pendidikan. Dunia kelam pendidikan di era sekarang. Ada pula dari akun @K4Yuna. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, mata pelajaran pendidikan agama tidak dihapus. Tidak ada, kan itu yang mesti diterangkan pada publik. Jadi seolah-olah kalau Nadiem nggak perlu dipersoalin tuh karena bukan masalah dia. Justru masalah kita adalah mengapa nama itu tidak ada. Dan mungkin masih banyak juga nama-nama lain yang berhak untuk diingat itu karena menyumbang pada proses kemerdekaan. Jika pendidikan bisa jadi ajang bisnis juga, bukan dosa. Tapi jangan pertaruhkan masa depan anak-anak dengan kurikulum pendidikan berdasarkan bisnis semata, mengabaikan pendidikan akhlaknya.